syukur. Amin. Ya, kita akan mulai ya pelajaran kita yang kedua, tetapi sebelumnya kita akan review dulu bagian pertamanya ya, supaya lebih nyambung gitu. Jadi di bagian pertama kita tahu ya bahwa langkah pertama untuk kita mengenal jalan keselamatan adalah kita mengenal bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita ya. Jadi Tuhan ada dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan manusia itu sebagai gambarnya, sebagai cerminnya yang mempunyai tujuan ya. Jadi tidak asal diciptakan, tapi Tuhan punya tujuan. Tujuannya itu adalah mencerminkan dan memuliakannya ya. Dan kemudian kita lihat ya, manusia dan semua kehidupannya kemudian memiliki masalah, cermin dan kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan manusia oleh karena manusia jatuh dalam dosa dan terhilang dari hadapan Allah. Itu bagian pertama yang kita pelajari minggu lalu ya. Selanjutnya hari ini kita akan melihat bagaimana masalah ini diselesaikan oleh jalan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat karya penebusan ya. Dan kemudian Tuhan Yesus sudah mengerjakan jalan keselamatan ini, tetapi ada respon yang diperlukan dari manusia untuk manusia menerima kabar baik ya. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yaitu kita harus memberikan tanggapan, memberikan respon untuk terbuka dan menerima. Nah, kita lihat ya, yang minggu lalu sudah dipelajari mengenai rancangan Tuhan itu pada mulanya itu adalah manusia diciptakan untuk bisa menjadi miliknya gitu ya, dan kemudian menerima tuntunannya karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, menurut gambar Allah, baik laki-laki ataupun perempuan ya, derajatnya sama, dua-duanya sama, tujuannya itu untuk memuliakan Allah. Dan Allah itu memiliki karakter mulia, berbeda dengan ciptaannya gitu ya. Manusia pun berbeda dengan ciptaan yang lainnya karena manusia diberikan rancangan yang istimewa, yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan melebihi daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya ya. Kita diciptakan serupa segambar dengan pribadi Allah untuk kita bisa mencerminkan dan memuliakan Dia lebih daripada ciptaan lainnya. Nah, kalau kita melakukan kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan dengan tujuan mulia dan mencerminkan kemuliaan Allah, maka kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan satu istilah puas gitu ya. Memenuhi tujuan semula Allah menciptakan kita. Akan ada rasa puas dan akan disebut orang yang berbahagia. Jadi berbahagia itu bukan hanya kecukupan materi ya, bukan hanya kepenuhan materi, tetapi bahagia itu yang paling intinya itu adalah kepenuhan daripada tujuan spiritualitas kita. Kerohanian kita diciptakan itu tujuannya untuk bisa memuliakan Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sisi mulianya itu harus muncul. Kalau sisi mulia kita tidak muncul, biarpun kita menjadi orang kaya gitu ya, kita tetap tidak bisa disebut orang yang berbahagia. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau Tuhan merancang manusia itu tujuannya itu sungguh amat baik gitu ya, untuk mencerminkan kemuliaannya, jadi untuk sesuatu yang mulia, tapi kenapa saya tidak mengalaminya? Nah ini, karena kita tahu di dalam Kejadian pasal 3 ada satu peristiwa, manusia yang pertama Adam Hawa itu jatuh dalam dosa pemberontakan kepada Allah ya. Dia melanggar untuk menjadi makhluk yang taat kepada Sang Pencipta ya. Dia ingin menyamai Sang Pencipta. Dia ingin meniadakan Tuhan. Inti dosa manusia itu adalah dia ingin menyikut Allah sebagai pencipta dan dia ingin sama dengan pencipta. Jadi dosa kesombongan. Nah, sebetulnya tidak ada satu makhluk ciptaan yang bisa menyamai penciptanya ya. Jadi Allah menguji
ketaatan Adam Hawa dengan satu perintah, satu pohon dalam taman ini nggak boleh kamu makan. Itu ujian ketaatan, ya. Bukan berarti pohon itu mengandung racun dan lain sebagainya, bukan, ya. Tapi itu ujian ketaatan. Semua pohon boleh kamu makan dalam Taman Eden, tapi satu yang di tengah itu pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh, ya. Tetapi kemudian iblis menggoda gitu ya Adam Hawa, karena iblis juga berasal dari malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa karena kesombongan, ingin menyamai yang maha tinggi gitu ya. Iblis itu berasal dari malaikat Tuhan yang paling berhikmat, yang paling istilahnya jabatannya itu tinggi ya. Dia boleh dikatakan dikasih gelarnya itu putra fajar. Jadi dia itu pemimpin dari para malaikat. Dan kemudian timbul kesombongan, ingin menyamai sang pencipta. Ingin menyikut sang pencipta. Dan akhirnya dibuanglah menjadi musuh Allah. Iblis itu dia bolos gitu ya. Artinya musuh Allah. Dia menggoda manusia, ingin menjatuhkan manusia supaya nasibnya sama dengan dia, ya, dihukum gitu, dibinasakan. Nah, manusia akhirnya Adam Hawa tergoda ya oleh bujukan iblis, kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama dengan Allah. Jadi ini kelihatannya dosanya sepele, makan pohon pengetahuan baik dan jahat gitu ya, makan buah itu, tapi kenapa hukumannya begitu berat sampai turunan-turunan Adam Hawa ikut menanggung dosa dan kutuk ini gitu. Kenapa? Karena itu benih yang ada pada iblis, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin menyamai yang pencipta, jadi sudah menguasai hati dan pikiran manusia, ya, dosa kesombongan itu. Dan itulah yang menyebabkan kebinasaan, ya. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa gelap itu kenapa? Karena mereka menolak Allah, sumber hidup dan terang hidup itu, sehingga manusia kehilangan kemuliaan dan tujuannya, kodratnya sebagai manusia ciptaan, ya. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini kemarin kita sudah melihat ya, Tuhan itu sebetulnya bisa saja menyelamatkan kita dengan mudah ya, karena Dia Maha Kuasa. Tapi ada dosa yang harus dibereskan sebelum Tuhan memberikan pertolongan kepada manusia gitu ya. Ada dosa yang harus dibereskan, karena dosa itu tidak bisa bersatu dengan Allah. Dosa tidak bisa bersekutu dengan Allah. Di surga kalau ada setitik dosa aja berarti itu bukan surga, ya. Di surga itu sama sekali tempat yang maha kudus, maha mulia, nggak boleh ada setitik dosa pun. Kalau ada setitik dosa berarti itu bukan surga, gitu ya. Jadi ini harus dibereskan. Nah, kemarin kita lihat ya, Roma 3 ayat 23 dengan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini bukan hanya Adam Hawa, akhirnya seluruh keturunannya juga ya. Baru turunan pertama aja udah ada dosa pembunuhan. Karena sudah tercemar ya. Spiritual manusianya sudah mulai mati, gelap, sehingga segala perbuatannya pun menjadi gelap gitu. Sedangkan Tuhan kudus, gelap dan terang nggak bisa bersatu gitu ya. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Nah, kalau ada orang mengatakan saya bukan manusia berdosa, nah coba bercermin gitu ya dengan sifat-sifat dari keberdosaan manusia. Kalau manusia nggak berdosa, nggak mungkin ada undang-undang pidana, perdata, penjara, itu ya. Itu bukti bahwa manusia memang semuanya sudah berdosa. Sejak dari lahir, manusia begitu punya kemampuan, ya. Manusia udah mengandung potensi dosa gitu. Jadi begitu dia mampu berbuat dosa, dia udah cenderung berbuat dosa ya. Jadi kalau dikatakan bayi itu kertas putih suci, ya karena dia belum punya kemampuan untuk berbuat dosa, tapi begitu dia bisa bergerak, bisa bertingkah laku, dia sudah, meskipun ayah ibunya pendeta misalnya ya, nggak mengajarkan jangan berbohong dan lain sebagainya, dia udah bisa berbohong sejak usia balita. Apalagi anak sekarang makin lama makin pintar ya. Nah itu, dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah dan akan dihakimi ya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Jadi dalam Alkitab diajarkan bahwa nggak ada kesempatan kedua untuk manusia reinkarnasi ya, hidup lagi dan kemudian punya kesempatan lagi gitu ya. Jadi waktu itu garis lurus bukan garis lingkaran. Hanya satu garis ya, tidak ada perputaran untuk kedua kali. Satu kali hidup dan sesudah itu akan dihakimi, dan upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal ya. Jadi bukan hanya secara fisik mati, tetapi manusia akan binasa rohaninya itu terpisah dari Allah dan tidak lagi mengalami kehidupan kekal. Padahal manusia diciptakan dari
hembusan nafas Allah yang sifatnya kekal ya. Jadi kalau nggak binasa kekal ya hidup kekal yang didapat sesudah kita mati. Nah itu ya, manusia akan menjalani kebiasaan kekal, dijauhkan dari hadirat Allah, dan bukan lagi menjadi makhluk yang mulia gitu ya, tetapi seperti sampah gitu ya, seperti sampah spirit manusia, kehidupan manusia kalau sudah terpisah dari Allah, dia sama dengan sampah yang akan dibinasakan, dibakar. Nah ini ya, jadi kalau kita melakukan kehendaknya, maka kita akan mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, karena Allah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Ya, pemberontakan manusia inilah yang oleh Alkitab disebut dosa. Jadi dosa itu bukan hanya jenis perbuatannya jahat dan lain sebagainya gitu ya, tapi dosa itu berasal dari kata aslinya itu hamartia ya, yang artinya tidak mengena sasaran, tidak mengena tujuan dan rancangan Allah semula gitu. Jadi manusia semua sudah melenceng dari tujuan Allah yang semula, yaitu hidup untuk memancarkan dan mencerminkan kemuliaan Allah. Ini semua sudah ternodai gitu ya, sudah hilang dalam kehidupan manusia. Nah, ya, manusia berada di dalam dunia yang terhilang. Sekarang bagaimana manusia untuk bisa kembali memperoleh kodratnya gitu ya, bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan itu memiliki dua sifat, kasih dan adil, dan ini nggak boleh nggak ada dalam sifat Allah ya. Allah itu kasih dan Allah itu adil. Kalau nggak kasih dan nggak adil itu bukan Allah ya. Allah itu kasih dan Allah itu adil. Nah, di satu pihak Allah itu mengasihi manusia dengan kasih yang kekal sebagaimana orang tua ya mengasihi anak dengan kasih sepanjang nafas hidupnya. Dia mengasihi anak meskipun mungkin anaknya bejat, berontak dan lain sebagainya gitu ya. Berusaha dirangkul, berusaha diampuni dan lain sebagainya. Demikianlah kasih Allah kepada manusia, lebih daripada kasih seorang ibu. Sehingga dikatakan sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, tapi Allah tidak akan pernah. Ya, manusia itu biji mata Allah. Betul-betul dikasih. Mau kita menghujat, mau kita menghina Allah, Allah tetap mengasihi kita. Selama dia memberikan napas, dia memberikan matahari, dia memberikan anugerahnya untuk hidup manusia. Ya, dia memelihara langit dan bumi, meskipun langit dan bumi ini istilahnya dihuni oleh manusia-manusia yang berdosa atau berontak kepada Allah, Allah tetap memelihara ya. Dia mengasihi kita lebih daripada ibu kandung mengasihi anaknya. Nah, tapi Allah juga mau kesuciannya itu nggak dilanggar, kemuliaannya itu tidak dilanggar, ya, kebenaran tidak dilanggar. Jadi dia melakukan satu cara bagaimana manusia yang berdosa ini yang sudah harus menerima upah dosa maut ini bisa diselamatkan. Nah, penyelesaian Tuhan itu adalah melalui penebusan Kristus, ya, melalui karya penebusan, substitusi. Jadi Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib itu menjadi jembatan satu-satunya yang bisa membuat manusia berdosa itu kembali bersekutu, didamaikan dengan Allah Pencipta yang Maha Suci. Ya, coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Fani, tolong bacakan. Baca HP ini. Yohanes 3 ayat 16, silahkan dibacakan. Fani. Simu, maaf ini anaknya lagi bangun. Oh ya udah. Maria aja Maria. Maria tolong bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bagaimana supaya manusia kembali kepada kodrat penciptaan, ya, menerima hidup kekal, bukan mati kekal, itu harus didasarkan kepada kasih, bukan lagi kepada perbuatan manusia. Ya, jadi motivasi Allah yang pertama menyelamatkan manusia itu hanya karena kasih, kasihnya yang begitu besar. Ya, di sini dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan, ya, memberikan anaknya yang tunggal. Di sini siapa yang mau punya anak tunggal, terus diberikan menjadi korban buat menyelamatkan anak lain? Nggak akan mau ya. Tapi Allah
mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dalam kekekalan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tritunggal ya. Kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Pencipta itu menyatakan diri dalam Alkitab sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal yang ketiganya itu Esa, tidak bisa dipisah-pisah, terjalin dengan harmonis, dengan kasih dalam satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia itu menjerit bukan pada waktu paku masuk ke lubang tangan, lubang kaki, atau bukan pada waktu mahkota duri nancep di kepalanya, bukan. Tapi Tuhan Yesus berteriak itu pada waktu dia dalam posisi mewakili manusia berdosa dihukum, menerima murka Allah, sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat dia terpisah dengan kasih yang abadi, dengan Bapa, dengan Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Allah Tritunggal gitu ya, itu yang membuat Tuhan Yesus berteriak ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dosa itu menyebabkan manusia terpisah dari Allah, dan pada saat itu Tuhan menanggung mewakili manusia berdosa. Dia harus untuk sesaat mati, mengalami maut. Manusia itu kalau nggak terpisah dengan sumber hidup, dengan Allah, seperti handphone gitu ya, kalau nggak di-charge dengan sumber listrik, mati. Itu yang dialami Tuhan pada waktu dia mewakili penebusan. Nah, siapa yang mau anaknya harus menebus kesalahan orang gitu ya, lalu mati, anak tunggal lagi, yang nggak pernah berpisah dengan kita, nggak akan mau. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan manusia, begitu besar kasih Tuhan akan manusia, dia rela mati supaya manusia akhirnya bisa kembali ke pangkuan ilahi. Ya, tanpa penebusan Kristus, manusia semua tidak sanggup, mau dengan agamanya, dengan Tauratnya, dengan pelaturan yang ketat gitu ya, nggak bisa hidup suci karena benihnya udah benih dosa gitu ya, udah benih dosa. Jadi nggak mungkin mau pakai meditasi, mau pakai segala macam lah pelaturan agama, tidak mungkin bisa kembali kepada kehidupan kekal. Kalau masih ada manusia yang dengan perbuatan baiknya, dengan aturan-aturan agamanya itu bisa menerima kehidupan kekal, maka tidak mungkin Tuhan Yesus dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ya. Tidak mungkin ya Tuhan Yesus dikorbankan untuk turun ke dalam dunia. Kalau masih ada manusia yang bisa selamat dengan perbuatan baiknya, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dalam dunia. Merendahkan diri dari Allah Pencipta, dia harus menjadi manusia bayi yang terbatas, dan kemudian dia akan mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kita. Nggak akan dilakukan itu kalau manusia masih ada yang bisa berbuat dosa. Jadi saya nggak kaget kalau misalnya ada pendeta, alim ulama, dan lain sebagainya gitu ya, melecehkan seks gitu kan, memperkosa orang dan lain sebagainya. Karena siapapun manusia, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia alim ulama, itu termasuk orang yang berdosa. Kalau benih dosa itu, manusia lama itu tidak ditaklukkan, ditambah lagi ada kuasa iblis gitu kan, yang menyuntik untuk berbuah benih dosa dalam hati manusia, itu akan terjadi gitu ya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini bukan mudah-mudahan, karena keselamatannya dikerjakan oleh penebusan Tuhan Yesus lewat sejarah 2000 tahun yang lalu, sudah terjadi, sudah berhasil gitu ya. Tuhan sudah menang di Taman Getsemani, dia rela mati di kayu salib, meskipun dia pencipta, tahu bagaimana rasanya mati di kayu salib itu, kematian yang paling menyiksa gitu ya. Jadi kalau saat ini manusia akan makin beradab, cari hukuman mati yang tidak terlalu menyiksa. Zaman dulu kan bagaimana cara menghukum manusia itu supaya makin sakit gitu, apalagi mati di kayu salib itu sebagai hukuman yang dibuat oleh Romawi ya, untuk wilayah jajahannya gitu. Jadi bagaimana pada waktu itu dipikirkan cara kematian, hukuman supaya orang kapok gitu. Yang paling sakit, hukuman penjahat yang paling sakit yaitu disalib. Jadi lebih sakit daripada orang sakit kanker dan lain sebagainya gitu ya. Matinya pelan-pelan dengan sesak nafas. Nah, itu bagaimana Tuhan menebus kita gitu ya, dengan
luar biasa sekali, sehingga apa yang dihasilkannya itu, karya penebusannya itu membuat kita pasti, bukan mudah-mudahan. Inilah yang dikatakan kekuatan Injil. Kenapa Injil disebut kekuatan atau unggul di atas ajaran-ajaran yang lain? Karena tidak ada satu agama pun yang bisa menjamin kalau kamu percaya, kamu taat 100%, kamu akan masuk surga pasti. Pasti kamu masuk surga. Enggak ada, semua mudah-mudahan. Ya, sampai ke meninggalnya pun perlu didoakan karena masih mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan. Enggak ada yang bisa menjamin kamu pasti masuk surga kalau meninggal. Karena berdasarkan amal kita, perbuatan kita, ya, mau agama apapun, semua mudah-mudahan. Dulu papa saya ya, pada waktu papa tahu bahwa papa saya menderita kanker ya, tahun 2000 meninggal, dia tahu kondisinya itu menuju kematian gitu ya. Dia belum percaya Tuhan. Jadi pada waktu saya berkata, Papa, kalau mau yakin bahwa sesudah meninggalkan dunia ini bisa masuk surga, maka Papa harus percaya Tuhan Yesus. Karena yang bisa menjanjikan kita meninggal dan pasti masuk surga itu cuma Tuhan Yesus. Papa saya itu ketawa, ya. Papa saya itu bilang, masa sih manusia bisa masuk surga, katanya. Cuma dewa yang bisa masuk surga. Mana bisa manusia masuk surga, katanya. Itu surga itu cuma tempat dewa, kata Papa saya. Ya. Tapi akhirnya singkat kata papa saya percaya ya, karena melewati suatu mimpi akhirnya papa saya merasa terangkat seperti ke satu tempat alam yang indah. Papa mau masuk tapi belum boleh karena namanya belum dicatat katanya. Jadi papa saya tahu, oh iya benar, manusia itu bisa masuk sesudah mati itu ke alam yang indah gitu ya. Nah ini, jadi satu-satunya yang bisa membuat kita yakin selamat, tidak binasa sesudah kita meninggalkan dunia ini adalah karya penebusan Tuhan. Ya, karena kita selamat bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan apa yang sudah Tuhan buat. Melainkan kita tidak binasa, melainkan bukan mudah-mudahan insya Allah beroleh hidup yang kekal, bukan. Tapi pasti, ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti ada ayat-ayat lainnya ya yang memastikan bahwa setiap orang percaya Tuhan Yesus itu pasti dan tahu sejak hidup bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Inilah berita Injil ya, bisa disingkat dan dihafal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, ketika Tuhan Yesus mati di salib dan kemudian bangkit, ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Jadi inilah korban yang diberikan untuk mendamaikan manusia yang berdosa kembali memperoleh hidup yang kekal ya, kembali memperoleh jalan untuk kehidupan yang kekal. Sesudah karya penebusan Tuhan ya, maka pada waktu Allah melihat dunia ini ya, ini seolah-olah kalau misalnya mata Allah itu memandang dunia gitu ya, dia tidak lagi memandang manusia itu sebagai manusia yang berdosa, tetapi dia memandang penebusan ya. Allah menerima manusia berdasarkan penebusan. Jadi kita diberikan jubah putih oleh karya penebusan Tuhan ya, oleh darah Tuhan manusia bisa disucikan dari dosa. Jadi korban Kristus cukup satu kali, tidak akan pernah ada kedua kali, sehingga rasul-rasul semua ya, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu cuma satu yang nggak mati syahid. Semua mati syahid, semua mati karena disuruh menyangkal Tuhannya, kalau nggak dihukum mati. Tidak ada satupun yang mau menyamai Tuhannya. Jadi Rasul Petrus itu salah satu rasul yang tadinya takut gitu kan, menyangkal Tuhan karena takut disalibkan, akhirnya menjadi rasul yang paling berani. Ya, pada waktu dia disalibkan di Roma, dia minta dibalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ya, dia disuruh menyangkal Tuhan atau enggak gitu kan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap memberitakan Injil, sehingga akhirnya dia dihukum salib dan dia katakan dia tidak layak karena dia bukan penebus dosa gitu ya, dia tidak layak mati seperti Tuhan disalib, dia minta dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Hanya satu kali ya karya penebusan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan, dan itu berlaku sampai kiamat istilahnya. Bagi setiap manusia yang mau percaya Tuhan itu diampuni. Yang mau menerima Tuhan sebagai manusia berdosa itu akan disucikan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Ya. Jadi kita nggak bisa memandang rendah karya penebusan.
Tadi saya coba cari ya nama-nama orang yang disebut pahlawan karena dia rela mati untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kalau orang rela mati untuk menyelamatkan orang lain itu diberi gelar pahlawan. Salah satunya itu ada seorang yang bernama Arnan Beltrame, umur 45 tahun ya. Dia menukar dirinya dengan Sandra yang masih tersisa selama serangan ISIS. Seorang ISIS menyerang supermarket gitu kan, menyandra beberapa orang. Kemudian Arnaud ini Beltrame ini dia mau menukarkan Sandra dilepaskan, dia yang masuk dan kemudian dia juga yang mendorong supaya semua yang anti teroris itu menangkap dan menyerang si penyandra gitu ya. Akhirnya penyandranya ini bisa dikalahkan, orang-orang selamat, tetapi Beltrame sendiri akhirnya tertembak oleh teroris dan mati. Dan kemudian Presiden serta Perdana Menteri Prancis yang sekarang ya, jadi ini kejadiannya dalam masa-masa sekarang ini, mengumumkan bahwa Beltrame ini akan selamanya diingat sebagai pahlawan karena dia rela mati untuk menyelamatkan beberapa nyawa dari para sandera. Nah, karya penebusan Tuhan Yesus, dia satu kali mati dan sejak itu pintu anugerah, pintu keselamatan, pintu untuk manusia balik kepada Allah, disucikan dan diterima Allah itu terbuka. Ya. Kenapa dia bisa menjadi juru selamat? Karena dia manusia, dia menjelma jadi manusia, ya Allah menjelma jadi manusia dan dia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Ya. Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia. Ini yang membuat tidak ada seorang manusia pun yang bisa menebus kita kecuali Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, merendahkan diri sedemikian rupa ya. Dia Maha Kuasa, dia Maha Pencipta. Sebetulnya pada waktu disalib dia dengan satu kata bisa membuat musuh-musuhnya semua mati. Ya, dia bisa menolak salib. Jadi kalau misalnya orang dihukum terus dia tidak berdaya terus dia mati, itu mah ya memang istilahnya mati konyol gitu ya, karena dia memang tidak punya kuasa untuk lepas. Nah, Tuhan itu sebaliknya, dia dengan satu kata aja bisa membangkitkan orang mati, dia dengan satu kata aja bisa membuat orang mati. Dia dengan satu kata, dengan berfirman, langit dan bumi jadi, gitu kan. Jadi dia sebenarnya bisa membunuh semua musuh-musuh yang menyelipkan dia. Tapi dia harus menaklukkan dirinya, merendahkan dirinya, karena dia tahu, kalau dia tidak mati, tidak menebus dosa manusia, maka semua manusia tidak ada yang bisa menerima hidup kekal. Semua akan menerima maut binasa kekal. Untuk itulah dia menaklukkan dirinya, karena begitu mengasihi manusia. Dia lebih baik mati supaya manusia bisa hidup, ya. Dia turun ke bumi supaya manusia bisa naik ke surga. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak ada janji keselamatan buat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ya. Jadi hanya Tuhan Yesus yang telah menjembatani, sehingga dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya. Silahkan dibacakan oleh Maria. Maria, tolong bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ini juga silahkan ya diingat sebagai salah satu perkataan Tuhan Yesus yang paling penting. Jadi bukan pendeta yang mengajarkan atau orang Kristen yang mengajarkan hal ini, tapi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ya, mau alim ulama, mau dia lulus les agama, les katekisasi, tapi kalau kita tidak lewat penebusan Kristus, hanya mengandalkan perbuatan kita, tidak bisa kita datang kepada Allah sebagai Bapa kita. Yang bisa mengajarkan bahwa Allah itu Bapa kita, sehingga kita bisa berdoa setiap saat, tidak usah lewat imam, gitu ya, tidak usah lewat perantara, itu cuma Tuhan Yesus. Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pendamaian dosa manusia. Manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus itu sudah didamaikan oleh darahnya yang mahal. Ya, sehingga kita bisa benar-benar menjadikan Allah itu Bapa kita, pencipta kita yang memelihara dan menuntun kita. Ya. Jadi ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit, dia sudah membayar lunas hukuman kita. Sehingga di akhir penyaliban, Tuhan Yesus berkata sudah selesai, sudah finish gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya seseorang pelukis itu udah
bikin pahatan gitu ya, atau bikin karya lukisnya sudah selesai benar-benar polesan yang selesai dan bisa diproklamasikan bahwa inilah lukisan karya dia yang sudah sempurna gitu. Jadi pada waktu Tuhan berkata sudah selesai, penebusan itu sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat manusia untuk memperoleh hidup kekal kecuali menerima anugerah dia gitu ya. Bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Kristus? Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus kita respon? Keselamatan sudah dibuat oleh Tuhan Yesus, penebusan harusnya kita yang mati sudah digantikan oleh Tuhan gitu ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tuhan hanya memerlukan respon tanggapan kita ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Respon manusia itu diminta dua hal. Untuk kita bisa berubah dari manusia berdosa menjadi anak Allah, menerima dan percaya. Menerima dan percaya Tuhan Yesus. Itu respon yang diperlukan ya. Jadi Tuhan sudah bikin jembatan lewat salib, apakah kita mau berjalan gitu ya. Yohanes 5 ayat 24. Silahkan tolong dibacakan oleh Yunus. Yunus silahkan bacakan Yohanes 5 ayat 24. Oke. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya. Di sini dikatakan siapa yang mendengar perkataan Tuhan percaya ya, percaya kepada Dia, percaya juga kepada Allah yang mengutus Dia. Dia bukan mudah-mudahan memperoleh hidup kekal, tapi sudah punya hidup kekal, tidak turut dihukum, bukan mudah-mudahan dia tidak turut dihukum gitu ya. Pasti tidak turut dihukum karena hukumannya sudah diganti sama Tuhan, ditanggung di kayu salib. Nah, dia bukan mudah-mudahan pindah dari maut kepada hidup, tapi sudah ya selagi kita hidup. Jadi kita berjalan dalam dimensi waktu kekal begitu kita percaya Tuhan. Waktu di dalam dunia ini kan akan berakhir menurut hari, tanggal, bulan, menurut perhitungan GMT gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang kekal. Waktu ini sifatnya kekal gitu ya. Dan kalau manusia tetap di dalam dosanya, dia akan berakhir hidupnya di dalam waktu GMT. Dan kemudian mengalami penghakiman dan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Enggak ada hidup kekal, kebinasaan kekal. Namun kalau dia percaya akan penebusan Tuhan, dia sudah dipindahkan. Dia berjalan dalam waktu kekal. Jadi dia berjalan dalam waktu yang paralel, waktu GMT ditambah waktu kekekalan Allah. Begitu waktu GMT-nya udah berakhir, dia pindah alam. Ya, kematian itu menjadi gerbang untuk kita menerima kehidupan kekal. Dan selama kita di dunia ini kita sudah menerima hidup kekal. Ya, cirinya apa? Nanti ada Roh Allah yang kembali ditanamkan di kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita masih dalam posisi manusia berdosa? Atau kita posisi manusia yang sudah mau percaya dan menerima karya Tuhan Yesus. Kita sudah nyebrang. Kita sudah nyebrang kepada kehidupan kekal. Ya, silahkan masing-masing membandingkan. Nah, kemudian ini ada proses bagaimana kita menyebrang gitu ya. Ini ada beberapa macam iman ya. Ada iman yang iman-iman sejenis ini sebenarnya iman yang nggak bisa menyelamatkan kita gitu ya. Jadi pokoknya mah percaya buta gitu ya. Jadi kita melompat kayak dalam gelap. Pokoknya mah percaya aja, nggak usah ngerti gitu. Kemudian percaya hanya berdasarkan akal. Ini juga nggak bisa menyelamatkan. Terus percayanya cuma sementara, nggak permanen gitu ya. Ini juga sama ya, nggak bisa menyelamatkan. Nah, bagaimana iman yang bisa menyelamatkan gitu? Sebagaimana seorang mempelai gitu ya. Orang yang percaya Tuhan juga dikatakan mempelai Tuhan gitu ya. Yang pertama itu sebelum dia menikah, sebelum dia menjadikan pasangannya itu sebagai pasangan hidup, pertama itu pikirannya itu harus tahu keberadaan pasangannya, kenal pribadinya. Katanya salah satu ciri ya, kalau pasangan kita itu misterius, nggak mau ngenalin kita dengan keluarganya, itu putus aja karena curiga gitu ya.
Jangan-jangan dia penjahat, dia nggak mau memperkenalkan kita dengan keluarganya. Jadi kalau pasangan yang benar, niat menikahi kita dan niat benar, itu pasti dia terbuka. Baik dirinya, pribadinya, dan keluarganya. Nggak ada yang disembunyikan, gitu ya, jujur gitu. Nah itu. Jadi pikiran harus tahu keberadaan kenal pribadi. Terus perasaannya harus cinta gitu ya. Rindu melewatkan hidup bersama. Rindu menjadi satu gitu ya. Baru sebentar aja berpisah udah pengen ketemu lagi, pengen bersama lagi, pengen ngobrol lagi gitu ya. Itu tanda-tanda cinta. Terus bagaimana kehendaknya, kemauannya? Ya kalau memang benar-benar cinta ya, dia melamar, membuat janji nikah, terus menikahi. Baru terjadilah gitu kan perpindahan, laki-laki meninggalkan keluarganya, perempuan meninggalkan keluarganya, hidup bersama sebagai pasangan keluarga baru gitu. Nah, ini hampir sama ya dengan pertobatan. Gambaran iman yang menyelamatkan. Pertama, pikiran kita itu harus sadar akan dosa. Jadi bukan iman yang gelap. Pokoknya mah aku percaya aja gitu kan, bukan. Tapi kita sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Kemudian saya perlu Tuhan. Saya perlu karya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk memberikan jalan keselamatan. Nah, pikiran kita harus berpegang kepada ini, kebenaran ini ya. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Apakah kita percaya ayat itu? Kemudian tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran ini harus kita genggam dalam pikiran kita. Lalu perasaan, kita harus benci dosa. Artinya kita sedih dengan dosa kita gitu ya. Dosa yang menyebabkan kita terpisah dengan Allah. Dan kita mau meninggalkan dosa kita. Manusia lama kita mau kita tinggalkan, kalau dulu tubuh kita ini dipakai menjadi alatnya berbuat dosa, sesudah percaya Tuhan, kita bangkit lagi bersama Tuhan menjadi manusia baru, bersyukur kepada Tuhan atas keselamatannya, dan kemudian menyerahkan diri kita ini untuk dipakai mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, melakukan kehendak Allah, karakter-karakter, sifat-sifat Allah, kita asah dalam hidup kita ya, menjadi manusia baru. Lalu kehendak bertobat dari dosa ya. Kata Tuhan, kamu datang kepadaku apa adanya, tapi jangan berbuat dosa lagi. Stop istilahnya ya. Jadi kita berjuang. Sesudah kita percaya itu, meskipun kita ditebus, ada orang beranggapan ya, wah kalau percaya penebusan itu dosa yang paling besar karena orang keentengan gitu ya. Jadi akan menganggap remeh dosa, biarin dosa minta ampun lagi, dosa minta ampun lagi. Saya katakan orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dia akan benci dosa karena dia tahu harga dosa itu adalah kebinasaan kekal, menyakitkan hati Allah, dan upah dosa itu maut. Dia akan berjuang meskipun kita masih terus bergumul selama kita masih ada dalam tubuh daging yang gampang sekali ya untuk berbuat dosa. Dan kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Jadi kehendak kita harus kuat ya, meninggalkan dosa-dosa, bertobat, berjuang melawan dosa gitu. Dan menyerahkan diri pada Kristus. Tidak ada seorang manusia pun yang suci, tidak ada seorang manusia pun yang benar gitu ya, menurut standar kesucian Allah. Jadi kita harus dipimpin oleh Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah ini ya. Jadi iman kepada Kristus itu meliputi pikiran, sadar atas dosa, kemudian menerima penebusan Kristus, perasaan kita bersedih dengan status kita sebagai orang berdosa, lalu kita mengucap syukur karena anugerah-Nya, lalu kehendak bertobat dari dosa dan menyerahkan diri ya. Ini yang harus kita jalani untuk kita menyeberang dari manusia berdosa menjadi anak Allah ya. Jadi iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti setuju ya benar secara otak saya ngerti itu kan ayat-ayat ini dan lain sebagainya, tetapi iman kepada Tuhan itu harus membuat kita melangkah, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menerima Dia gitu kan, percaya dan kemudian menyerahkan hidup dipakai oleh Tuhan ya, bukan ongkang-ongkang kaki udah saya selamat gitu kan oleh karya Tuhan di kayu salib udah, tetapi kalau Tuhan masih berikan nafas kepada kita, kita berkarya menjadi manusia baru yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan mengundang setiap orang ya untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengikut Dia ya, udah bertobat terima Tuhan lalu ikut Dia sepanjang perjalanan hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita ada anugerah-Nya. Mau kita jatuh, mau kita bangun, kita tetap anak yang dikasihi-Nya ya. Jadi Tuhan mengetuk hati kita dari dalam. Dia memberikan kado yang terbesar yaitu anugerah keselamatan
kita perlu menerima dia, ya, kita perlu percaya dan menerima dia. Biarlah kita katakan ya kepada Tuhan, kalau kita mau menerima dia, kita mengakui saya orang berdosa yang seharusnya layak menerima hukuman. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus menggantikan dan menebus saya. Saya memelukkan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya sekarang ini bertobat, berbalik dari dosa, dan mau diubahkan mengikuti dan memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup saya. Inilah rancangan yang Tuhan rancangkan buat kita, ya. Bukan kebinasaan kekal, tetapi kita beroleh hidup kekal, dan tidak seorang manusia pun Tuhan inginkan untuk binasa, sehingga dia datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita